Takechi Hanpeita adalah seorang samurai dari wilayah Tosa pada abad ke-18. Ia dianggap sebagai seorang pejuang hebat dan dihormati oleh banyak orang. Namun, suatu hari, ia dituduh melakukan kejahatan dan dikurung di penjara. Belum terungkap apa kejahatan yang ia lakukan, tetapi ia dijadwalkan untuk dieksekusi. Suatu pagi, Takechi bangun dan tidak berada di dalam penjara lagi. Ia terkejut karena ia jelas ingat bahwa ia tidur semalam. Ketika ia melihat sekeliling, ia menyadari bahwa ia berada di tempat yang sama sekali asing yang terdiri dari orang-orang berpakaian aneh dan bangunan-bangunan besar. Ternyata ia somehow melakukan perjalanan waktu 150 tahun ke masa depan. Ia tidak memahami ini dan mengira bahwa ia telah dipindahkan ke kota yang berbeda. Orang-orang yang lewat melihatnya dengan aneh dan menganggapnya berpakaian seperti samurai. Saat berkeliling di tempat asing tersebut, hampir saja ia tertabrak oleh sebuah bis yang melaju kencang. Hal itu membuatnya terkejut karena ia belum pernah melihat sesuatu yang begitu cepat. Di suatu tempat dekatnya, Tora, seorang siswa sekolah menengah, sedang memamerkan sepeda motornya yang baru kepada pacarnya, Haruka. Mereka didekati oleh Takechi yang meminta petunjuk arah ke desanya. Tora pun menanyakan tentang cosplaynya yang menghina Takechi. Haruka, di sisi lain, mulai mengambil video darinya, kagum bahwa ia terlihat seperti samurai asli. Setelah interaksi itu, Takechi masuk ke toko kelontong dan mengambil sebuah apel. Ia memberitahu manajer bahwa ia tidak memiliki uang tetapi berjanji akan membayarnya nanti. Manajer begitu terkejut sehingga ia membiarkannya mengambilnya. Di luar, Takechi menikmati apel manis yang tidak pernah ia makan sebelumnya. Seorang polisi mendekatinya dan memintanya datang ke kantor polisi karena ia dituduh mencuri di toko. Ketika petugas itu mencoba untuk memaksa, Takechi dengan mudah membela diri. Akibatnya, lebih banyak polisi mengejarnya. Haruka melihatnya berlari dan merekam interaksi tersebut sebelum mengunggahnya ke media sosialnya. Sementara itu, Takechi jatuh pingsan di depan rumah seorang guru sekolah prasekolah bernama Saeki. Ketika ia membuka mata lagi, Saeki memberitahunya bahwa ia sudah tidak sadar selama 2 hari. Polisi datang mencarinya tetapi guru tersebut mengusir mereka karena mencuri apel bukanlah kejahatan besar. Takechi menunjukkan rasa terima kasihnya dengan melakukan salam yang lengkap. Ia juga memperkenalkan dirinya sebagai samurai Takechi Hanpeita. Saeki mengingatnya dari buku teks sejarah dan menganggapnya hanya kebetulan belaka. Takechi mencukur janggutnya dengan pisau cukur untuk pertama kalinya dan bingung melihatnya. Begitu juga dengan banyak hal kecil di dunia baru ini yang membuatnya terkejut, tetapi ia masih belum mempertanyakan apakah ia berada di garis waktu yang sama. Namun kemudian, ketika ditanya tanggal lahirnya, Takechi mengungkapkan bahwa ia lahir pada abad ke-18. Hal ini mengkonfirmasi kecurigaan Saeki dan ia memberitahu Takechi tanggal saat ini. Keduanya terkejut tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pada adegan berikutnya, kita melihat Takechi membersihkan rumah untuk membantu Saeki. Ia kagum dengan mesin cuci dan efisiensinya. Ternyata Tora adalah cucu Saeki dan tinggal di rumah yang sama. Oleh karena itu, Takechi dan Tora juga harus tinggal bersama yang tidak membuat Tora senang. Tora dan Haruka bertemu di sebuah restoran dan mengetahui bahwa video Takechi memiliki jutaan penonton. Haruka menyukai samurai tersebut yang membuat Tora semakin membencinya karena cemburu. Mereka juga akrab dengan Takechi dari abad ke-18. Tetapi mereka tidak percaya bahwa orang yang bersama mereka adalah Takechi yang sebenarnya. Sementara itu, Saeki dan Takechi membeli hadiah maaf untuk manajer toko serba ada sebagai gantinya apel yang diambilnya. Kemudian mereka pergi ke sebuah restoran di mana Takechi menikmati makanan lezat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ditanya apa yang ingin ia lakukan dalam hidupnya, ia mengatakan bahwa ia akhirnya akan menemukan cara untuk kembali ke masa lalu. Sampai saat itu, Saeki meminta dia untuk menjadi guru di sekolah prasekolahnya. Keesokan harinya, ia diperkenalkan kepada para murid prasekolah yang bersemangat karena mereka bisa bertemu dengan samurai asli. Seiring berjalannya waktu, mereka mengajarkan kepadanya cara menggunakan smartphone, membawanya ke toko, mengajarkannya memancing dalam ruangan, mengundangnya bermain bola basket, dan sebagainya. Sementara itu, Takechi mengajarkan kepada mereka pentingnya bersatu dalam waktu sulit, dan pelajaran lain yang ia pelajari sepanjang hidupnya. Pada akhirnya, ia menjadi begitu terkenal sehingga ibu-ibu anak-anak mulai menggoda dia. Mereka membawakan dia kue dan permen dalam upaya untuk mengesankan dia, tetapi Takechi memiliki seorang istri di abad ke-18 dan setia padanya. Kilas balik menunjukkan kepada kita saat ia dan teman sejawatnya, Ryoma dan Kichi, dihina oleh seorang pria bernama Toyo. Ia adalah seorang samurai tingkat tinggi, penuh dengan kebanggaan dan kebencian terhadap semua orang yang lebih rendah darinya. Orang-orang Takechi sangat marah padanya karena menghina tuan mereka sehingga mereka menuntut agar dia dibunuh.
Dalam amarah yang meluap, Takechi merancang rencana untuk membunuhnya. Itu adalah keputusan buruk yang mengubah hidupnya selamanya. Rakyatnya menyerang Toyo pada malam hari, tetapi secara tidak sengaja membunuh anggota keluarga terhormat yang lebih tinggi. Karena itu, ia dipenjara dan dijadwalkan dieksekusi. Kembali ke masa kini, Takechi menemukan Tora sedang membolos sekolah setelah berbohong kepada kakeknya. Ia meminta anak itu untuk bersikap lebih baik, tetapi Tora malah menyebutnya sebagai beban dan memerintahkannya pergi. Ia bahkan mencoba melawan samurai tersebut, tetapi segera dikalahkan. Ketika Takechi memberi ceramah kepadanya, ia menerima panggilan dari gurunya dan berlari untuk bertemu dengannya. Di suatu tempat di Tokyo, seorang jurnalis mendengar pembicaraan dua gadis tentang video samurai yang viral. Setelah melihatnya, ia mengenali Takechi. Pria itu segera mengemas tasnya dan terbang ke kota di mana Takechi berada. Setelah melakukan beberapa wawancara, ia menemukan alamatnya dan pergi ke rumah Saeki. Ketika Takechi kembali dari pasar, ia mengira jurnalis tersebut adalah seorang pencuri. Ia hampir menyerangnya ketika pria itu bertanya apakah ia ingat janji yang mereka buat. Dalam kilas balik lainnya, kita melihat Takechi dan sahabat terdekatnya, Ryoma, berbicara sebelum pembunuhan Toyo. Ryoma tidak suka rencana itu dan tidak ingin terlibat. Oleh karena itu, ia meninggalkan desa tersebut dengan janji akan bertemu Takechi suatu saat di masa depan. Ternyata Ryoma juga melakukan perjalanan waktu ke masa depan 6 tahun yang lalu dan tidak pernah bisa kembali ke rumah. Oleh karena itu, ia beradaptasi dengan kehidupan baru dan hidup sebagai seorang jurnalis di Tokyo. Ia membawa Takechi ke kota lama mereka, Katsurahama, yang telah banyak berubah. Mereka melihat monumen mereka sendiri dan bangga bahwa mereka mampu meninggalkan jejak pada orang-orang 150 tahun yang lalu. Sambil berjalan di sepanjang laut, Ryoma mengungkapkan betapa ia ingin kembali ke kota lamanya. Ia telah kehilangan harapan setelah begitu banyak tahun. Tetapi Takechi masih berpikir bahwa kembali ke masa lalu mungkin. Ia melihat murid-muridnya berlari ke arahnya, tetapi ternyata mereka hanya ada dalam imajinasinya. Setelah itu, dua orang itu pergi ke restoran dan berbicara sambil makan. Karena Ryoma telah tinggal di masa depan lebih lama daripada Takechi, ia telah dapat meneliti bagaimana kehidupan mereka berakhir pada tahun 1800-an. Ia mengungkapkan bahwa Takechi melakukan hal yang tak terbayangkan karena rasa bersalah membunuh seorang pria yang tidak bersalah, dan Ryoma dibunuh 6 tahun kemudian di kota lain. Mereka bahkan pergi ke makam mereka dan memastikan cerita tersebut. Takechi masih paranoid tentang masa depan desa mereka dan penduduknya. Tetapi Ryoma mengatakan kepadanya bahwa itu tidak lagi penting. Mereka berada 150 tahun di masa depan dan orang-orang sekarang hidup dalam perdamaian dan harmoni. Jadi mereka tidak perlu terlalu memikirkan masa lalu. Ketika ditanya tentang istrinya, Tomi, Takechi mengetahui bahwa ia hidup selama 87 tahun dan meninggal karena penyebab alami. Ia tidak suka berbicara tentangnya, hanya karena ia sangat merindukannya. Tiba-tiba, ia melihat Tora ditarik oleh sekelompok pria. Ia sedang dibuli untuk uang oleh geng tetangga. Ketika Tora bersikeras bahwa ia tidak memiliki uang, ia dipukuli dan dihina. Tepat pada saat itu, Takechi dan Ryoma tiba dan meminta pemimpin geng untuk melepaskan Tora. Awalnya, geng tersebut menertawakan Takechi karena mengenakan pakaian tradisional, tetapi marah ketika ia menolak mundur. Ada 15 orang melawan 2 orang, tetapi Takechi meminta Ryoma untuk tidak terlibat dalam pertarungan itu. Ia menggunakan pipa besi untuk melawan mereka dan dengan cepat mengalahkan mereka. Pada akhirnya, hanya pemimpin geng yang tersisa yang melarikan diri sambil berteriak. Pada adegan berikutnya, Ryoma berada di bandara, kembali ke Tokyo. Ia telah memulai kehidupan baru di sana dan puas dengan cara ia hidup. Ryoma ingin Takechi bergabung dengannya, tetapi Takechi lebih memilih tinggal bersama Saeki dan anak-anak. Dahulu, Takechi sering membuat origami dengan istrinya. Ia mengajari anak-anak untuk melakukan hal yang sama sebagai kenang-kenangan untuknya. Setelah mengetahui bahwa istrinya menghabiskan setengah hidupnya dalam ingatannya, ia sangat merindukannya akhir-akhir ini. 3 anak ingin pergi ke bukit untuk mengumpulkan karakter unik dalam sebuah game seluler. Mereka meminta Takechi untuk bergabung, tetapi ia menolak karena ingin mengunjungi makam istrinya. Ketika ia tidak ada di sekitar, anak-anak merencanakan untuk pergi ke bukit sendirian pada malam hari. Kemudian, Tora mendekati Takechi dan berterima kasih padanya karena membantu semalam. Ia menawarkan untuk melakukan apapun untuk membalas budi. Keduanya kemudian pergi ke makam Tomi dan berdoa di depannya. Tora tidak percaya bahwa ia adalah Takechi yang sebenarnya sampai ia melihatnya berkelahi kemarin. Ia masih skeptis,
tetapi ia mencoba mencari akal dengan fakta tersebut. Di suatu tempat di bukit, 3 murid Takechi masuk ke hutan untuk mencari karakter dalam sebuah game seluler. Mereka memasuki area terlarang dengan percaya diri bahwa mereka akan menemukan jalan kembali. Sementara itu, Takechi dan Tora bersama-sama menikmati es krim. Akhirnya, Tora bertanya apakah ia adalah seorang samurai sejati dan mengklaim bahwa ia ingin menjadi muridnya. Takechi menerimanya sebagai murid dan memintanya untuk siap untuk berjuang demi negaranya. Pada saat kembali pulang, Takechi bersikeras berjalan kaki sementara Tora mengendarai motornya. Ketika hari mulai gelap, sekelompok orang berkumpul di luar rumah Saeki, mencari anak-anak yang hilang. Para ibu khawatir karena anak-anak sudah pergi lebih dari 5 jam. Saat mereka hendak mengorganisir rombongan pencarian, seorang polisi tiba mencari Takechi. Ternyata, preman yang dia lawan kemarin membuat pengaduan terhadapnya. Tora menceritakan kepada polisi apa yang terjadi, tetapi Takechi tetap harus dibawa ke kantor polisi ketika dia tiba. Tora mencarinya dan menemukannya dalam perjalanan pulang. Ketika diberitahu tentang anak-anak yang hilang, Takechi ingat bahwa mereka ingin pergi ke bukit. Sementara itu, anak-anak hampir menyerah sampai mereka mengingat pelajaran dari Takechi. Mereka tahu jika mereka tetap bersama dan berusaha sebaik mungkin untuk bertahan hidup, mereka akhirnya akan ditemukan. Kemudian, mereka memikirkan ide untuk meninggalkan petunjuk di sekitar hutan agar orang-orang yang datang untuk menyelamatkan mereka tahu di mana mereka berada. Beberapa saat kemudian, Takechi tiba dan menemukan petunjuk-petunjuk itu. Setelah mengikuti petunjuk-petunjuk itu beberapa lama, ia melihat anak-anak dan bangga melihat keberanian mereka dalam situasi krisis. Mereka bersatu kembali dengan ibu-ibu mereka yang sangat berterima kasih kepada Takechi. Namun, polisi kemudian maju untuk menangkapnya. Anak-anak mencoba menghentikan petugas tersebut yang menyebabkan kekacauan, memberikan kesempatan kepada Tora untuk menyeret Takechi keluar. Mereka pergi dengan motor Tora, tetapi tiba-tiba tertabrak oleh sebuah kendaraan. Tora mencoba memulihkan diri dan melihat sekeliling bahwa Takechi menghilang. Setelah hari itu, sang samurai tidak pernah kembali. Keluarga akhirnya menerima kenyataan bahwa mereka tidak akan pernah bertemu dengannya lagi. Tora dan Haruka pergi ke salah satu monumen Takechi untuk menghormatinya. Meskipun mereka tidak dapat bertemu dengannya lagi, pasangan itu senang telah mengenalnya. Kemudian suatu hari, Saeki menerima telepon dari pemilik bank ternama. Dia mengungkapkan bahwa seseorang telah meninggalkan surat untuknya jauh sebelum dia lahir. Ketika surat itu pertama kali ditemukan, itu mengejutkan pemiliknya, tetapi dia tahu bahwa dia harus memberikannya kepada penerima yang sebenarnya. Dalam surat itu, Takechi berterima kasih kepada Saeki atas kebaikannya dan memberitahu mereka bahwa dia berada di tempat yang seharusnya. Dia juga menggambar-gambar para anak-anak prasekolah dan menyebutkan bahwa Tora adalah murid terakhirnya. Jelas bahwa setelah menghilang pada hari kecelakaan itu, dia dikirim kembali ke masa lalu. Melihat surat itu, Tora menitikkan air mata. Kemudian, kita melihat kilas balik tentang apa yang terjadi setelah Takechi kembali ke masa lalu. Dia menulis surat untuk istrinya dan untuk Saeki. Yang terakhir mengatakan bahwa surat itu hanya boleh dibuka setelah 150 tahun. Musuh-musuhnya mengejeknya karena dia akan dieksekusi, tetapi dia sudah menemukan kedamaian. Mengetahui bahwa dunia akhirnya akan menjadi tempat yang lebih baik. Dia juga bahagia telah mencicipi kue coklat, tetapi rivalnya menganggapnya mengarang omong kosong. Pada akhirnya, dia dipaksa melakukan tindakan tak terpikirkan agar orang-orang mengingatnya sebagai pengecut. Namun, Takechi melakukannya dengan bahagia, mengetahui bahwa itu tidak akan menjadi kasusnya.